Itu sangat-sangat saya udara sangat sangat segar menurut saya, dan pagi-pagi masih sangat dingin ya. Kita masih bisa menikmati kebahagiaan bersama duduk di depan. Tapi kalau orang seperti yang disebutkan dalam buku ini, yang dilihat hanya beton, buka pintu sudah dinding rumah orang, Iya. ya masuk motor pun nggak bisa dan sebagainya ya. Bagaimana kesehatan dia akan bertumbuh? Satu. Halo teman-teman, kita berada di podcast Krisis Dunia saat ini. Dan perkenalkan, saya sebagai tuan rumah untuk pertemuan hari ini. Saya Niko Halumon Simbolon, dan saat ini bersama dengan saya sebagai tamu istimewa kita saat ini ada Kak Master Guide Pendeta Fernando Parhusip dari Bandung, yang saat ini kita akan berbicara banyak tentang materi ketujuh dari buku Peristiwa Akhir Zaman tentang kehidupan di pedesaan. Apa yang disampaikan dalam buku ini terkait dengan kehidupan di pedesaan tentunya akan menjadikan kita suatu perspektif yang akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita saat ini yang sedang berada di akhir zaman. Nah, ikuti terus podcast Krisis Dunia. Kami sudah ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. apa kabar pendeta? Puji Tuhan, baik. Jadi kalau kita bicara tentang pedesaan ya, pertanyaan pertama nih yang saya pasti suka tanyakan adalah, sudah pernah tinggal di desa? Sudah pernah. Sudah pernah tinggal di desa. Itu bagaimana rasanya kalau di desa saat ini? Saat itu ya? Iya, saat itu. Ya. Bagi saya tinggal di desa itu satu hal yang sangat-sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, dan satu tempat yang bisa memberikan kesegaran lah. Nah, sekarang kan pendeta tinggal di kota ya, di mana tinggal di dekat jalan besar gitu ya. Iya. Bedanya apa sih rasanya? Kalau kami kebetulan tinggal itu di kompleks yang masih luas, tanah masih luas, masih punya halaman yang luas, masih punya pohon-pohon yang luas, yang banyak ya. Mungkin kalau tinggalnya masih enak, tapi begitu keluar gerbang, suasana hiruk pikuk itu langsung Sudah hiruk pikuk ya. Iya. Oke, dan berarti kita bisa melihat bedanya di sama kota ya. Iya. Tapi memang ini sedikit fakta ini bagi teman-teman sekalian ya. Rumah saya itu di desa, namanya desa, tapi saya tidak pernah merasakan cuaca yang seperti desa, karena kami di desa di Kabupaten Bandung, jadi di batas kota dengan kabupaten, dan itu sudah nggak kerasa desa. Berarti di sini kalau kita baca, kalau mungkin teman-teman juga pernah baca, artinya perspektif desa di sini bukan administrasi ya di dalam buku ini. Ya mungkin kalau sekarang kan ada ke desa, ada lurah. Okay. Ya, jadi mungkin yang dimaksud dengan desa di sini lebih cenderung kepada lingkungan. Lingkungan seperti desa, bayangan desa Ya, itu ya. mungkin jumlah penduduk yang Sedikit. lebih sedikit, suasana alam, Burung berkicau ya. pola hidup orang di sana. Pola hidup orang di sana. Ya, mungkin lebih mengarah ke sana daripada sekarang tentang status administratif. Nah sekarang kenapa ya kalau kita bicara tentang akhir zaman itu harus dikaitkan dengan hidup pedesaan? Ya. Apa sebenarnya masalahnya kalau kita bilang desa berarti lawannya kota ya. Masalahnya besarnya apa sih di kota ini? Sehingga harus memulai ini, harus kita masuk kepada kehidupan pedesaan setelah kita pelajari 1 sampai 6 ya, mungkin mundur sedikit ya. 1 sampai 6 itu kan kita bicara tentang kondisi-kondisi kehidupan orang di akhir zaman itu seperti apa. Lalu tiba-tiba ketika ke-7, ini di pedesaan. Memang ada masalah apa ini dengan di kota? Ya, dalam konteks buku ini, desa itu kota itu sering dianggap sebagai tempat yang di dalamnya terdapat banyak kejahatan. Di dalamnya banyak orang-orang yang jahat, dan kesempatan-kesempatan untuk berbuat jahat itu besar. Demikian juga kalau kita melihat dalam halaman-halaman selanjutnya tentang desa itu memberikan dampak kesehatan yang lebih besar. Tentunya ketika kita mau mempersiapkan diri untuk ke surga atau dunia baru, kita harus terbiasa dengan kehidupan yang sehat. Dalam konteks itu ya, bagi saya pribadi juga, kalau kita tidak terbiasa tinggal di desa dengan suasana desa yang asri, mungkin kita juga tidak akan menikmati dunia baru nantinya.
Oke. Karena dunia, kalau kita terlalu menikmati kota, ini menurut pemikiran saya, iya. kalau kita terlalu menikmati kota dan Tuhan izinkan kita masuk ke dunia baru yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi pasti kehidupannya berbeda dengan kehidupan di kota, mungkin kita tidak akan bisa menikmati dunia baru itu nanti. Bisa membosankan nanti dunia baru itu kalau kita harus kita harus selalu terkait atau terhubung dengan kota-kota besar. Jadi kita bisa melatih diri kita bagaimana menikmati dunia baru itu dengan menikmati alam desa, ya. Karena saya yakin dunia baru itu tidak akan jauh berbeda dengan kondisi Taman Eden yang diceritakan di dalam kitab Kejadian. Amin, ya, seperti itu. Jadi menikmati desa artinya kita sedang mempersiapkan diri juga untuk bagaimana menikmati suasana bumi baru nanti ketika Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Nah, sekarang ini ada hal menarik nih ya terkait dengan kota dan desa di fakta saat ini ya. Saat ini kan dengan seiring dengan perkembangan zaman, kalau kita lihat, ini saya sendiri sebagai penghuni desa dalam artian administrasi, itu di lingkungan rumah saya tuh semakin ke daerah ke dalam itu dengan statusnya desa tuh saya nggak merasakan suasana desa lagi gitu dengan rumah yang semakin padat. Ini definisi desa yang sebenarnya, karena ketika saya kecil dulu saya merasakan desa yang sebenarnya ketika berkunjung ke desa di daerah Bandung Timur dan lain sebagainya, itu saya menemukan betul-betul suasana pedesaan. Tapi sayangnya sekarang nih pendeta, terkadang kita sendiri sering melihat bahwa dengan perkembangan zaman ya, daerah wisata menggeser ke arah desa-desa, di mana membawa serta kehidupan ala perkotaan tapi suasana desa. Sekarang begitu, apalagi pasca kemarin pandemi itu kan orang tuh mencoba bahasa healing ya, gitu. Itu lari ke desa tapi membawa serta suasana kota yang untuk bekerja lah, terutama bahkan membawa pekerjaannya juga ke desa dengan suasana yang ya betul suasana dengan asli, tapi lama-kelamaan yang saya lihat adalah suasana buatan. Nah, sebenarnya desa yang seperti apa gitu ya yang diharapkan menurut penulis ini, yang mendorong agar ya kita juga memang akan rindu untuk kehidupan di desa itu. Ya, salah satu disebutkan dalam buku ini bahwa kota-kota itu adalah kota di mana bahkan orang tidak pernah nginjak rumput. Oke, berarti kota metropolitan berarti ya. Padahal kalau kita lihat sekarang seperti Kak Niko sampaikan, di desa-desa yang Kak Niko sebutkan mungkin orang sana juga nggak pernah nginjak rumput. Ya, saya juga udah nggak pernah nginjak rumput sebenarnya karena ya betul lah, udah banyak industri. Jadi sekarang memang di daerah rumah saya sendiri tuh hampir satu jalan itu yang pada tahun 80-an ketika orang tua saya tinggal di sana itu banyak sawah. Sekarang sudah berubah fungsi. Sudah menjadi gudang dan lain sebagainya. Sehingga rasanya bukan desa yang seperti itu mungkin yang kita harapkan. Iya, mungkin kita sebutkan kita country living dengan catatan desa secara administratif. Padahal berbeda dengan konteks yang disampaikan di dalam tulisan buku ini. Peristiwa akhir zaman ini. Karena mungkin bagi kita secara administrasi mungkin itu adalah desa, tetapi secara suasana hidup dan gambaran yang dimaksud dengan dengan suasana yang ada dalam buku ini mungkin sangat berbeda, karena mungkin dalam bahasa Inggris kita harus lihat juga antara country dengan village itu berbeda. Oh iya, ada betul. Juga rural, betul. ada juga ada istilah-istilah yang lain untuk desa. Jadi country ini lebih mengarah kepada alamnya daripada kepada administrasinya. Oke, alamnya. Nah, berarti sekarang kira-kira tuh penulis juga apakah mengarahkan bahwa ketika pindah ke desa gitu, aktivitas apa sih sebenarnya yang diharapkan untuk bisa dilakukan? Yang sesuai gitu, yang berharap untuk bisa dilakukan. Ya, kalau kita lihat di sini secara sederhana apa yang disebutkan di sini, apa yang kita dapatkan di desa, mungkin kita akan bisa melihat apa yang dimaksud dengan desa. Ketika kita melihat sini seperti suasana alamnya, ya lingkungan yang alami, ada perbukitan, ada gunung-gunung, ya jauh dari keramaian. Ya, jadi kita mungkin bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan desa di sini. Ya, sekali lagi bukan desa secara administratif, tapi desa lebih berbicara kepada alamnya, atau mungkin
jumlah penduduknya. Karena saya mengikuti perkembangan atau satu grup di Facebook mengenai country living yang mereka sebutkan dengan country living itu adalah ketika mereka memiliki tanah minimal 4 hektar dan mereka membuat rumah mereka di tengah-tengah itu, di tengah-tengah tanah mereka, dan mereka bisa mendapatkan makanan mereka dari situ. Dan mohon maaf, bahkan untuk ada satu atau mungkin beberapa keluarga yang untuk tisu toiletnya pun mereka sudah menggunakan daun. Oke. Jadi mereka sudah mendapatkan makanan di situ dengan tanah yang luas, dengan suasana yang berbeda, ya dengan yang ada di kota. Itulah mungkin yang dimaksud dengan desa di sini. Jadi bukan tentang, sekali lagi bukan tentang administratif. Jangan nanti di KTP kita desa, kalau mungkin kalau di kota namanya kelurahan ya, desa ini bukan bukan desa itu yang dimaksud dalam buku kita ini. Nah, sekarang ini ada hal menarik lagi nih kalau kita baca di sini tentang bagaimana desa itu juga bisa memperkembangkan tabiat yang baik. Seburuk apa memang tinggal di kota itu? Ya, kalau untuk konteks dulu dengan sekarang mungkin berbeda ya. Berbeda. Saya pernah tinggal melayani di satu pedesaan yang cukup terpencil lah menurut saya. Ya, dengan akses yang ya memang di pinggir jalan nasional, tapi mereka agak-agak terpencil. Tapi yang saya temukan adalah bahwa anak-anak yang di sana oleh karena pengaruh televisi, pengaruh internet sekarang ini, saya melihat bahwa anak saya yang tadinya pindah dari yang lebih kota pindah ke situ, saya melihat bahwa bahasa mereka itu jauh lebih buruk. Oh, malah begitu ya? Pola hidup mereka itu jauh lebih buruk. Sikap mereka terhadap orang tua itu jauh lebih buruk. Jadi mungkin sekarang pola hidup, pola pikir itu tidak lagi dibatasi oleh desa kota. Tempat. Iya, karena ini sekarang teknologi ini sudah menghubungkan siapapun dan dimanapun. Ya, bahkan kejahatan-kejahatan kalau kita baca mungkin di media-media, kejahatan-kejahatan apa yang terdapat di desa, di kota mungkin terdapat di desa. Hanya mungkin perbedaannya adalah oleh karena penduduk di kota itu banyak, yang pasti kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu pasti lebih banyak. Ya. Sikap-sikap orang seperti di jalan raya menunjukkan ketidaksabaran dan sebagainya mungkin akan terlihat lebih banyak di kota. Jadi kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang salah itu atau kemungkinan untuk melihat hal-hal yang tidak baik itu pasti lebih baik di kota. Tapi untuk saat ini artinya akses itu sudah ada lah. Di desa pasti ada. Di mana ada televisi dan di mana ada internet, saya yakin aksesnya sudah sama. Berarti kalau kita bicara itu, kebetulan saya juga pernah baca juga topik yang sama dari buku Membina Keluarga Bahagia tentang hidup di pedesaan. Ini konteksnya keluarga di situ. Yang menarik adalah tentang bagaimana hidup di desa itu harus mengajarkan kehidupan desa. Begitu ya. Jadi seperti mengajarkan anak untuk menanam memulai menghidupkan tanaman gitu ya, membibit, bertani, lari-lari, bermain. Kalau main misalnya gini, kalau zaman dulu waktu saya masih kecil kita bermain dengan menggunakan bahan alam misalnya, pakai kulit dari jeruk bali itu dipakai buat roda. Kemudian tidak ada tuh kita mencoba pakai televisi atau internet, mungkin seperti itu, sehingga memang hidup kita memang lebih dekat, lebih tidak terkonsentrasi, kita akan lebih pada alam yang ciptaan Tuhan, jadi kita dekat pada Tuhan. Apakah seperti itu sebenarnya yang dimaksud dengan kehidupan pedesaan yang diharapkan di akhir zaman ini? Ya, kalau kita lihat di sini lebih kepada ya kesehatan jasmani dan kesehatan mental tentunya ya. Betul. Jadi saya kembali kepada yang tadi, kalau masalah kejahatan mungkin kita nggak bisa pisahkan lagi. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dulu ketika masih SMP, ada namanya manual labor. Ya, sebenarnya seorang anak itu harus diajarkan manual labor atau pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan. Ya, seperti berkebun, kami dulu diajari berkebun, ya seperti menjahit,
menghidupkan api dan sebagainya. Ya, mungkin yang membedakan suasana di desa dan suasana di kota mungkin lebih kepada hal tersebut. Betul. Ya, karena satu hal juga mungkin dalam perkembangan mental seorang anak itu, dalam satu sisi orang yang tinggal di desa mungkin dalam satu sisi bisa lebih kreatif. Iya, karena harus mengandalkan apa yang ada Iya, gitu kan. menggunakan yang ada, sementara di kota mungkin Sudah ada. sudah menggunakan apa yang ada. Ya, mungkin dari sisi itu. Dan mungkin juga oleh karena manusia-manusia tidak terlalu banyak dalam satu tempat, mungkin rasa menghormati itu juga ada, gesekan-gesekan akan lebih kecil, dan artinya seorang anak itu akan lebih melihat kepada bagaimana sih sebenarnya tetangga, bagaimana sih sebenarnya keluarga. Kalau di kota kan bahkan tetangga pun mungkin nggak kenal kita Ya. ya, karena dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Tapi kalau toh pola hidup kita sama di kota dengan di desa, berarti nggak ada bedanya dong, kan begitu. Hanya tinggal tempat aja Hanya ya. beda Tempat tempat aja. aja. Sementara konsepnya bukan di situ. Konsepnya adalah perkembangan tabiat itu. Kalau toh kita menyendiri, kapan kita akan menghargai orang dan sebagainya. Mungkin ya ini lebih daripada sekadar hanya antara geografi juga, tapi bagaimana kita menghidupkan kehidupan itu. Begitu. Begitu. Oke, baik. Pendeta. Dan ini juga terkait dengan sebagai umat-umat Tuhan untuk kita memberikan mengabarkan kabar baik. Lalu ketika misalnya akhirnya panggilan desa itu sampai dan semua melakukan hal yang sama gitu untuk pindah ke pedesaan, lalu siapa yang akan mewakili di kota? Kita lebih bertanya gitu. Walaupun memang dibilang bahwa bisa saja hidupnya di desa tapi penginjilannya di kota, misalnya seperti itu. Mungkin satu hal yang harus kita catat juga, bahwa tidak ada lembaga-lembaga gereja Advent yang didirikan awalnya di kota. Iya, contoh Unai contohnya. Dulu itu mungkin sangat Jauh ya, betul. jauh dari jauh dari Mungkin bahasa dulu, mohon maaf nih kalau di tanda kutip, jauh dari peradaban gitu ya. Tapi kalau sekarang semua udah di sana, sekarang udah seperti dekat sekali. Sama juga seperti tempat ini IPH dulu mungkin sangat berbeda dengan suasana sekarang. Oh iya betul, dulu Iya. Bandung Barat itu masih kebun lahan dan semuanya gitu ya. Jadi artinya awalnya itu didirikan adalah di desa. Pedesaan. Sekarang pertanyaan mungkin berikutnya, haruskah kita pindah? Seperti itu contohnya. Dan kalau kita mengarah kepada pertanyaan yang tadi, kalau kita tetap tinggal atau kita memilih untuk tinggal di satu tempat yang ya tidak memiliki akses untuk ke kota. Sementara dalam buku kita juga ada namanya buku penginjilan ke perkotaan. Ya, kalau kita lebih fokus kepada tempat tinggal kita, supaya kita jangan, istilahnya ada orang mengatakan begini, supaya kita jangan terbabit, supaya kita jangan terkontaminasi, supaya kita jangan melihat hal-hal yang buruk contohnya. Ya, kita lebih melindungi diri kita. Kita pergi ke desa untuk melindungi diri kita, saya yakin akan sangat kecil dalam usaha kita untuk menjangkau kota. Ya, tetapi ketika kita pergi meninggalkan perkotaan itu dengan alasan yang berbeda, contohnya untuk menikmati alam, untuk bagaimana hidupnya lebih asri, contohnya lebih alami, mungkin kita akan memiliki satu kerinduan yang besar untuk pergi untuk menjangkau ke kota. Jadi kita harus lihat juga dua alasan ini. Kita alasan meninggalkan kota itu karena mau melindungi diri, karena mau membentengi diri, tidak mau terlibat dengan keramaian, atau kita pergi ke desa itu untuk menikmati suasana hidup di desa. Jadi tentunya sikap orang yang pertama yang hanya mau melindungi diri dan keluarganya akan berbeda dengan sikap orang yang memang saya suka tinggal di desa, saya suka suasana desa. Tentunya dia tidak akan membenci keramaian yang ada di kota. Dia akan memiliki beban juga untuk pergi ke kota, untuk melakukan hal-hal yang dituntut oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat contohnya akses jalannya tidak baik, jarak tempuhnya jauh, ya, saya yakin akan menjadi satu masalah besar ketika kita katakan kita tinggal di satu desa, tapi kita mau menjangkau kota, tetapi aksesnya Tidak memungkinkan. tidak memungkinkan. Jangan-jangan nanti waktu kita hanya habis di jalan. Ya, jadi mungkin itu kembali seperti yang tadi, kita harus perhatikan juga dulu awalnya motivasi kita tinggal di desa itu apa.
Oke, betul. Iya. Betul kata kuncinya di situ ya. Motivasi kita tuh tinggal di desa itu apa? Hanya ingin meninggalkan masalah, Iya. gitu ya? Atau karena ketakutan akhir zaman? Mungkin ada yang seperti itu. Karena saya pernah menemukan beberapa orang yang saya nggak tahu ya, apakah ini saya sebagai presiden negatif, tapi maksudnya pemahamannya bahwa saya takut tinggal di kota. Iya. Saya takut di kota, saya pengen milih untuk di desa. Dengan segala hal yang memang kita tahu kondisi kota, Iya. apalagi di kota besar, itu kita tahu sendiri ya, berbagai macam hal. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, bahkan desa pun sudah internet masuk desa gitu ya. Internet masuk desa, dan kalau kita nggak memfilter sendiri malah sama aja artinya apa yang kita dapat di desa, di kota, kita dapatkan juga di desa. Karena informasi dan juga hal-hal buruk yang kita dapatkan di kota bisa juga kita dapatkan di desa berarti. Tantangannya berat dong ya ketika kita bicara konteks kehidupan pedesaan di akhir zaman ini, lalu bagaimana nih kita menyikapinya itu? Jadi kalau bagi saya pribadi, kita harus pertama sekali mengubah pola pikir dulu ya. Ya. Menurut pendapat saya, bisa saja kita tinggal di kota sama seperti kami di Bandung, ya, tinggal di kota. Tapi kita berusaha menghidupkan suasana desa di kota. Bingung suasana desa. Karena memang kita masih memiliki lahan yang cukup. Saya ajari anak saya untuk berkebun. Ya walau sekarang mungkin di kota besar orang membuat di rooftop ya. Iya, mencoba Ya. kebun kecil gitu ya. Iya. Saya ajari anak saya berkebun. Saya ajari anak saya memelihara ternak contohnya. Ya, bagaimana mereka harus menyapu halaman karena di sana banyak pohon-pohon. Bagaimana mereka bisa menikmati suasana, karena berbeda, ya, berbeda sekali antara, walaupun administrasi saya kota, ya, kota Bandung, kelurahan Campaka contohnya, dengan Kak Niko yang desa contohnya. Mungkin kalau dari suasana saya lebih desa daripada, bisa jadi begitu. ya, karena kita masih memiliki halaman yang berumput luas, ya. Kita masih ada tanaman sayur-sayuran di tanah. Anak-anak masih main bola. Anak-anak masih main pasir seperti anak saya, karena saya punya kolam di rumah, masuk di kolam, ngejar-ngejar ikan. Ya. Kita harus mengajar dia seperti itu untuk bagaimana menghargai alam contohnya. Dia mencari apa namanya, mencari belalang. Mungkin Kak Niko tidak bisa cari belalang lagi di rumah walaupun statusnya desa ya. Udah nggak ada. Tapi anak saya cari kupu-kupu ya, nangkap kadal dan sebagainya. Ya. Tinggal di kota dalam secara administrasi, tapi suasana hidupnya adalah suasana desa. Main lumpur. Betul. Ya, anak saya masih main lumpur, mandi hujan, ya, dan sebagainya. Jadi mungkin dalam hal suasananya dapat ya. Betul. Dalam hal suasananya hidup di desa itu dapat walaupun kita sedang tinggal di kota. Gitu. Nah sekarang kalau kita kembali pada tulisan ini, maka tips-tips apa yang perlu kita berikan? Maksudnya artinya kalau saya mau coba sedikit merangkum sedikit nih ya, ini bahwa artinya sebenarnya kehidupan di pedesaan memang itu sangat baik, betul? Ya, sangat baik. Ya. Apalagi kalau kita bisa menunjangnya dengan kehidupan, kita mengikuti arahan dalam buku ini bagaimana di desa kita gunakan untuk mengelola alam, lalu kemudian kita mendekatkan diri pada Tuhan di desa itu. Artinya pemikiran kita difokuskan ada untuk mencari Tuhan di sana dengan tetapi jangan lupa juga tentang tugas kita untuk mengabarkan kebenaran, baik itu pada mereka yang ada di desa ataupun juga bisa ke kota. Karena di kota di situ ditulis bahwa ada garda terdepan yang harus juga tetap di kota. Dan jangan juga membawa beban ke desa. Artinya membawa beban ke desa itu ya kita ke sana pun harus bekerja, tetap membawakan pendidikan gitu ya, memberikan pendidikan di sini. Nah, memberikan pendidikan di sini tuh konteksnya bagaimana nih? Apakah memang sekarang kalau dilihat ada hal menarik soal pendidikan di kota. Beberapa sekolah unggulan di kota itu sekarang itu banyak mencantumkan kurikulum untuk membawa mahasiswanya ke desa. Iya. Betul ya? Beberapa sekolah tuh bahkan membiayai biaya mahal untuk anak-anak itu untuk bisa ke sawah. Berarti betul kalau kita bisa sekolah langsung ke sawah gitu kan, bisa langsung punya kehidupan tinggal di desa dengan sekolah di desa yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengenal alam, mungkin seperti itu. Kan banyak juga sekolah-sekolah alam gitu kan yang dilakukan. Berarti memang zaman sekarang memang sudah banyak yang ada di titik jenuh tapi nggak bisa lepas dari kota sih. Bisa dulu seperti itu. Ini dari sisi kehidupan ya, dari sisi kehidupan. Orang sudah jenuh dengan kehidupan kota tapi nggak bisa lepas oleh karena faktor ekonomi. Ya,
mengenai sekolah ya, saya singgung sedikit. Saya pernah lihat video, saya lupa di Amerika atau di Finlandia. Mereka mendirikan sebuah sekolah. Ketika sekolah baru didirikan, maka di sekolah itu harus ada lahan Oke. pertanian. Ya, mereka harus belajar bahkan main lumpur. Ya, itu sekolah-sekolah bagus ya. Iya, sekolah bagus. Jadi artinya kebutuhan itu sudah semakin dirasakan orang sekarang. Iya, betul. Dan kalau kita lihat juga di beberapa tempat di India ya secara khusus, banyak orang yang sudah meninggalkan Silicon Valley, di mana mereka bekerja di Google, di Apple, di mana-mana mereka bekerja di Microsoft, mereka pergi ke desa untuk tinggal di desa. Ya mungkin mereka ada kejenuhan juga. Jadi tapi kembali kepada yang tadi Kak Niko sampaikan, ada apa dengan di kota itu? Ya, memang kalau kita mau jujur, di kota itu, ini bagi saya pribadi ya, di kota itu hal yang paling berbahaya itu adalah masalah kesehatan fisik. Oh iya, betul. Masalah kesehatan fisik karena seperti disebutkan di buku kita ini bahwa banyak orang yang tadi ya selalu hanya berjalan di antara ganggang. Rumah-rumah sempit itu. Rumah-rumah sempit. Saya dulu sempat 2 tahun saya jalan kaki dari rumah keliling-keliling entah kemana tanpa arah, masuk ke ganggang rumah yang memang benar-benar tidak pernah kena sinar matahari. Iya, ada di kota. Ada banyak di tempat Slums yang saya itu, jalan sampai pemukiman kumuh. akhirnya gang itu buntu, saya harus kembali juga. Ada beberapa tempat seperti itu. Jadi masalah kesehatan fisik mungkin yang paling berbahaya salah satu. Dan juga ketika kesehatan fisik kita terganggu, tentunya Mental. kesiapan mental kita juga berbeda. Iya. Ya, kepedulian kita terhadap orang juga akan berbeda. Sama seperti di Bandung ya, rumahnya itu kalau bisa lewat masuk jalan. Ya, ada pernah saya baca dengan satu sebutan mengatakan seperti ini. Banyak orang masih hidupnya seperti, mohon maaf, binatang. Masih ingin survive. Kalau kita hidup hanya untuk survive, berarti kita masih mirip dengan binatang katanya. Artinya kita tidak berpikir tentang bagaimana orang lain. Kalau di kota kan kebanyakan karena hiruk pikuk dan sebagainya, sehingga kesehatan mental juga sangat Terganggu. sangat terganggu. Ya, keributan dan segala macam. Jadi kalau kesehatan mental kita terganggu, sudah pasti juga kesehatan rohani kita nggak akan. Itu dia. Ya, dan juga berikutnya, karena kesehatan mental kita juga rusak, kesehatan sosial kita juga rusak juga. Ya, bagaimana saya mau, contohnya seperti rumah atau tempat yang saya jalani itu hanya ada gang kecil, ya saya sampai jalan punten gitu karena dapurnya di sini, masaknya di sebelah kanan, saya harus lewat dari tengah-tengah itu. Seperti itu. Ya, jadi mungkin dari sisi negatifnya, bagaimana mungkin mereka akan bisa, ya mungkin tidak pernah berbicara sama orang, tidak pernah tidak pernah bersosial dengan orang dan sebagainya, karena semua hidup sendiri, hidup untuk diri sendiri walaupun dalam keramaian. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, mungkin ya, walaupun mungkin kecil kemungkinannya, justru di situ bisa dilatih mentalnya juga sebenarnya, melatih kesabaran ya, karena selalu diganggu orang contohnya. Tapi itu kan kecil kemungkinannya. Yang kita lihat sekarang tidak seperti itu ya. Kebanyakan orang jadi hanya mau survive diri sendiri. Ya, itulah bahaya-bahayanya tinggal di kota sebenarnya. Walaupun kita harus ingat juga bahwa kalau kita kembali kepada pertanyaan di buku Sejarah Para Nabi, mengapa dosa dibiarkan? Supaya alam semesta tahu apa itu jahat. Apa itu Lucifer, apa itu yang dimaksud dengan kesombongan dan sebagainya. Artinya kita juga harus tahu apa itu yang jahat. Karena kita sudah hidup di dunia yang dosa ya, tanpa perlu makan pengetahuan baik dan jahat, kita sudah tahu apa yang jahat dan ada yang baik ya. Jadi ketika anak juga dikembangkan tanpa tahu apa itu yang jahat, bahaya juga mungkin. Ketika dia pergi, dianggap semua orang baik. Dia tidak pernah ketemu orang jahat contohnya. Dianggap semua orang baik. Ketika ditipu orang ya baik-baik aja ya. lanjut aja terus. Jadi itu mungkin ada sisi yang lain lagi. Tapi kalau kita bicara jahatnya kota ya, saya ulangi sekali, jahatnya kota itu adalah ketika kita tinggal di satu tempat yang tidak mendukung secara kesehatan. Ya, kebanyakan yang saya lihat ya, kalau tempat kami masih sangat-sangat sehat. Apalagi sekarang pabriknya sudah tutup, itu sangat-sangat sehat, udara sangat segar menurut saya, dan pagi-pagi masih sangat dingin ya.
kita masih bisa menikmati kebahagiaan bersama duduk di depan. Tapi kalau orang seperti yang disebutkan dalam buku ini, yang dilihat hanya beton, buka pintu sudah dinding rumah orang, Iya. ya masuk motor pun tidak bisa dan sebagainya. Ya. Bagaimana kesehatan dia akan bertumbuh? Satu, nggak pernah kena sinar matahari, udaranya ventilasi tidak ada. Bagaimana juga kesehatan mentalnya bisa tumbuh? Karena semua dikejar ya, kita semua egoisme sangat terasa, apalagi di jalan raya sangat terasa. Kalau kesehatan mentalnya tidak bagus, tidak akan muncul juga atau tidak akan berkembang juga kesehatan sosialnya. Iya. Karena egois. Dan kalau tiga mental, sosial dan fisik tidak berkembang, saya yakin perkembangan rohani juga nggak akan baik. Saya lebih mengarah kepada itu bahayanya kota daripada sekadar tentang ramainya kota itu. Jadi dampak keramaian itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya, kalaupun kita harus hidup di pedesaan, kalaupun kita akan hidup di pedesaan, kondisikanlah kehidupan kita itu untuk supaya sehat dari tiga sisi itu, gitu kan. Jadi kalau cuman, ya artinya sekarang juga kan lagi ramai ya banyak pembangunan perumahan di pedesaan ya. Rumahnya sempit. TV27. Gitu. Artinya, kalaupun tidak bisa untuk meningkatkan kapasitas kesehatan mental dan itu juga sebenarnya amat disayangkan. Tetap tinggal di desa, tapi ternyata kesehatan pun tidak baik. Kalau ujung-ujungnya rohaninya pun tidak baik dan tidak siap untuk menghadapi masa-masa akhir zaman ini kan. Dengan banyaknya tantangan-tantangan kehidupan yang di akhir zaman, kita sudah pelajari di seri-seri sebelumnya bagaimana berbagai kondisi dan situasi ya, termasuk seperti mungkin nanti akan ada tantangan-tantangan yang membuat kita harus memilih di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak berpikir dengan jernih, berada yang selalu hidup di bawah tekanan di mana harus mengambil sisi untung, sisi menang, sisi baik, bukan sisi untung, sisi untung lah. Kan kalau kita berada bukan di kota, di bawah tekanan dan kita hidup selalu di bawah tekanan yang mengharuskan kita memilih sisi baik, tekanan terdepan ketika kita berada di akhir zaman, sebutlah yang sering diajak, kita mau pilih hari Sabat atau bukan. Kita akan memilih yang menguntungkan tentunya ya kan. Pada saat itu karena kita terbiasa berada di bawah tekanan yang mengharuskan kita berada di posisi yang menguntungkan. Seperti sedang berada di perjalanan kan, di bawah kendaraan, tentu kita berada di tekanan yang kita harus untung nih. Selalu harus menyalip gitu kan misalnya. Karena itu posisi yang menguntungkan. Itu karena kita berada di kota yang posisi seperti itu. Berarti kan kalau saya mengambil satu simpulan dari kalimat tadi bahwa kalau kita mau hidup di desa, hiduplah untuk menjaga agar kesehatan kita pun tetap sehat dalam 3 poin yang tadi itu. Sehingga kita bisa menerima pendidikan-pendidikan dan juga hal-hal rohani yang kita terima kalau kita hidup di desa seperti itu. Artinya kalau kita kembali juga, ini dari sisi yang lain ya, kalau kita ke desa untuk menyendiri, hanya sendiri, atau hanya dengan keluarga segolongan kita, kapan kesabaran kita akan dilatih contohnya? Kapan roh pengampunan itu akan ada? Kalau kita baca dalam buku Kemenangan Akhir, orang yang sejak hari ini tidak dilatih untuk bertahan, secara khusus dalam hari Sabat orang yang sejak hari ini tidak menghargai kudusnya hari Sabat, jangan berharap nanti di akhir zaman dia bisa bertahan. Artinya kan perlu latihan, perlu sekolah rohani. Jadi kalau hari ini saya tidak pernah menghadapi tantangan, hidup saya aman-aman saja, dan sebagainya. Mungkin sering kita lihat di video-video pendek bagaimana atau apa bedanya seorang anak yang dilatih dengan penuh tantangan dengan anak-anak yang dilatih hanya semuanya fine aja semua. Itu kan berbeda. Jadi kita juga jangan kita berharap, ini menurut pemikiran saya, jangan kita berharap kita akan kuat menghadapi tantangan yang sangat besar sementara kita belum pernah menghadapi tantangan yang kecil. Tidak mungkin Tidak mungkin kita bisa bertahan menghadapi badai yang besar sementara memaafkan saudara sendiri pun kita nggak bisa. Contohnya makanya ada untungnya tinggal di kota dalam hal itu, tapi di desa kita mungkin tidak memiliki kesempatan bagaimana sih rasanya disakiti. Bagaimana sih rasanya mengampuni orang yang disakiti? Bagaimana sih mendoakan orang yang menyakiti kita? Bagaimana bersahabat dengan orang yang menyakiti kita? Tadi
kalau kita mungkin yang menyakiti kita hanya suami kita atau hanya istri kita atau hanya anak kita, kan berbeda halnya dengan yang menyakiti itu adalah orang yang tidak kita kenal contohnya. Berarti hidup di desa pun kita harus tetap hidup bersosial Iya, dengan harus orang sekitar, bersosial, itu kehidupan dengan Iya. lingkungan yang ada di sana saat Iya. itu. Baik, baik, baik. Nah, sekarang kalau kita kembali ke tulisan ini, ada beberapa studi kasus di situ ya, Iya. yang dilakukan oleh selama hidup dari penulis, yaitu Nyonya Ellen White, kehidupan ketika dia mengarahkan untuk berpindah dari dari aktivitas di kota pindah ke desa, yang kebanyakan itu terkait dengan kehidupan kelembagaan ya. Iya. Gitu, tadi pendeta juga sudah bercerita tentang Unai dulu ada di pegunungan yang sebenarnya jauh dari mana-mana, sekarang sudah sangat dekat sebenarnya, sudah rasa lingkungannya pun sudah semakin ramai dengan aktivitas dan lain sebagainya. IPH yang dari dulu sini ya, atau Iya, di situ. dari 54 di daerah Cimindi yang dulu sebenarnya Sawah ya, dulu sawah dan kandang dan lain sebagainya, kemudian berkembang seperti ini. Artinya sebenarnya kadang-kadang kita sendiri membentuk itu sebagai sebuah kehidupan desa, tapi semuanya berkembang dan berubah. Iya. Berarti kan memang yang harus kita persiapkan juga ketika kita pindah ke desa dan tinggal di sana, hidup di desa itu, kita juga harus siap dengan segala perubahan yang terjadi di desa itu. Kita juga harus siap dengan segala tantangan yang ada di sana. Kita nggak bisa hidup sendiri saja dengan segala perubahan yang ada, karena nggak mungkin kita harus mengolah semua alam itu kita yang mengatur sendiri gitu kan, dengan kondisinya, sehingga bisa dibilang memang pilihan kita. Kalau kita memang akhirnya kita memutuskan untuk betul-betul hidup di desa, segala tantangan yang ada itu harus juga kita bisa hadapi dan lewati, sehingga waktunya nanti di akhir dari segala akhir ini yang kita sudah tunggu-tunggu itu, kita siap untuk menghadapinya. Begitu Pak. Mungkin kalau kita lihat beberapa studi di sini ya, mungkin perlu juga kita perhatikan bagaimana caranya memahami tulisan Ellen G. White ya. Kan ini ada hal-hal tertentu yang terjadi saat itu. Oh iya, tahun Kita tidak bisa juga kontekstualisasikan dengan kita sekarang secara 100%, nggak bisa juga. Ya, sama juga dalam Alkitab juga ketika Tuhan mengatakan kepada Nuh segala yang bergerak yang hidup boleh dimakan, kita harus tahu konteksnya apa. Ya. Ketika Tuhan mengatakan seperti itu, apakah ketika Tuhan mengatakan itu berarti tidak ada lagi yang haram dan halal seperti itu. Jadi kita harus paham juga konteks dan apa yang sedang terjadi saat itu, kita harus memahami juga. Kalau kita lihat di sini, mungkin ya ada beberapa hal di sini, masalah harga juga termasuk dibahas. Kalau di desa harganya akan lebih murah. Tapi tetap harus kita ingat, selalu disebutkan akses harus ada, jalan raya. Ya. Jadi artinya ketika kita memilih untuk tinggal di desa, secara alam ya, bukan secara administrasi, kita harus tahu juga jangan sampai untuk menjangkau rumah sakit pun tidak bisa. Oh betul. Kalau kita seorang petani, untuk jual lahan pun tidak, jual hasil bumi pun tidak bisa. Karena berulang kali disebutkan di sini harus ada akses, ada jalan. Ya. Hanya sekarang kalau kita lihat ya di zaman kita sekarang, biasanya kalau sudah ada jalan raya itu berkembang kan? Berarti segera itu akan menjadi semi kota, makanya seperti gitu. kota kecil. Jadi apakah kita harus pindah setiap berubah itu fungsi berubah, ya? kondisinya? Mungkin itu juga harus menjadi pertimbangan kepada kita dan jangan sampai kita istilahnya seperti, saya lupa di buku mana, jangan sampai kita di sekolah sahabat pernah itu mungkin beberapa waktu yang lalu, jangan sampai kita pergi meninggalkan kota atau ke desa itu hanya semata-mata ketakutan yang tidak berdasar. Iya, itu dia. Hanya karena sesuatu yang mungkin ya hanya karena pemahaman kita yang istilahnya belum luas terhadap apa yang dimaksud dengan tulisan-tulisan itu. Jadi sekali lagi selalu disebutkan bahwa harus ada jalan. Ya, harus ada akses jalan. Sementara ketika ada jalan sudah pasti akan berkembang. Harus ada listriknya. Kalau sudah listrik berkembang juga berkembang. Harus mudah. Ini kan disebutkan di sini harus berapa kilometer saja, katanya. Tadi saya baca itu beberapa kilometer saja dari kota.
Kan di sini disebutkan pinggir kota ya, Iya, bukan bukan jauh sekali dari jauh kota. ya, di pinggir kota. Jadi artinya kita harus lihat juga, artinya penuh pertimbangan juga ya, Betul. bukan konyol istilahnya, bukan konyol juga kita pergi meninggalkan desa, tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sama seperti di sini, ya mungkin seperti saya sebutkan tadi, di mana mereka bisa mengelola sebidang tanah dan bercocok tanam, melatih anak-anak, ya dan sebagainya. Mungkin lebih mengarah kepada itu, kalau menurut saya, kepada pola hidupnya berubah. daripada sekadar tempatnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Ini menarik sekali ya perbincangan kita. Hanya memang waktu juga yang tidak bisa lebih panjang lagi. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nanti silakan like, share, dan komen di YouTube kita di Krisis Dunia ini. Nanti kita bisa mungkin kalau juga ada waktu bisa langsung berkomunikasi dengan tim dari Krisis Dunia maupun dengan Pendeta Parhusip untuk dapat mendiskusikannya. Mungkin closing statement Pendeta terakhir untuk mengakhiri pelajaran kita tentang kehidupan di pedesaan ini. Kehidupan di pedesaan ketika kita hubungkan dengan kehidupan di akhir zaman ya, karena inilah peristiwa akhir zaman ya, adalah kita harus selalu mengarahkan bahwa kita hari ini sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari yang besar itu. Ya. Jadi kehidupan di pedesaan, ketika kita memilih untuk tinggal di sana, mari kita fokus apakah kita benar-benar sudah akan mendapatkan pertumbuhan rohani yang akan mempersiapkan kita menghadapi Akhir zaman. peristiwa-peristiwa akhir zaman itu. Jangan sampai kita sudah memilih tinggal di pedesaan, tapi kita tidak pernah sekolah rohani untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman itu. Kita hanya sekedar menghindar dari orang, kita hanya sekedar mengasingkan diri dari orang, tapi kita nggak pernah mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri bagaimana untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya yakin peristiwa-peristiwa akhir zaman yang dimaksud dalam konteks pedesaan itu adalah ketika ada penganiayaan. Padahal sebenarnya ketika muncul masa kepicikan Yakub, desa pun tidak boleh kita tinggal di sana. Kita kan harus pergi kan kemana-mana, kan dari kota makin pinggir makin ke desa. Di desa itu kan kalau datang ke situ kan kita harus pergi juga. Iya, jadi mari kita gunakan ketika kita memilih. Ya, saya sangat senang sekali tinggal di desa. Ketika kita memilih untuk tinggal di desa, mari kita sedang menjalani sekolah menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Dan bagi kita yang menetap tinggal di kota, pastikan bahwa kita juga menjalani sekolah itu, ya. Jangan sampai juga kita terbabit atau terlibat dengan pola hidup yang ada di kota. Jadi mari kita arahkan pikiran kita bahwa hari ini saya sedang menjalani sekolah menghadapi peristiwa akhir zaman. Dan tentunya kehidupan di desa akan lebih banyak menguntungkan kita daripada kehidupan di perkotaan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Pendeta, dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, komen. Kalau mau bertanya silakan bertanya, mau beri komentar silakan komentar, dan apabila ada perkataan atau pernyataan kami yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akan akhiri dengan doa. Pak Pendeta silakan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena Engkau memberikan terang kepada kami bagaimana kami harus hidup berhubungan dekat dengan Tuhan, berhubungan dekat dengan alam ciptaan Tuhan, yang seringkali kami tidak memiliki akses untuk hal itu di kota. Tetapi ketika kami ingin menikmati alam ciptaan Tuhan, ketika kami ingin berhubungan dengan Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan, kami harus tinggal di desa. Biarlah kiranya panggilan ini akan dapat kami dengarkan, sehingga kami akan dapat memilih satu hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan secara khusus melalui alam ciptaan. Ampuni kami dosa kami, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Parhusip. Saya Niko Haloman Simbolon. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.